Perkenalkan, nama saya Nopri Widodo dengan NIM ACA 117003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat kita nyatakan dalam bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Dengan syarat A dan B merupakan anggota bilangan bulat dan B tidak habis membagi A, dan B tidak sama dengan 0. Mari kita buktikan dari definisi ini. Misalkan 7 per 2 dan 8 per 2. Yang manakah dari kedua ini yang merupakan bilangan pecahan? Dari syarat di atas dikatakan bahwa A dan B merupakan bilangan bulat. Dari kedua bilangan ini, masing-masing A dan B merupakan bilangan bulat. Kemudian kita lihat syarat selanjutnya, B sama dengan 0. Masing-masing dari kedua bilangan ini, B-nya tidak sama dengan 0. Kemudian syarat yang ketiga, B tidak habis membagi A. Mari kita buktikan. B untuk bilangan pertama adalah A adalah 7 dan B adalah 2. Jadi A dibagi 2, maksud saya 7 dibagi 2, 3, 6, sisa 1. Jadi ini termasuk bilangan pecahan. Dan kita buktikan 8 per 2 apakah termasuk pecahan. 8 dibagi 2, 4 dikali 2, 8, sisa 0. Jadi ini bukan termasuk bilangan pecahan. Kemudian kita lanjutkan untuk perbandingan dua pecahan. Misalkan yang manakah dari 1 per 2 dan per 4 yang paling besar. Cara untuk membandingkan suatu pecahan yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Oke, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara kita mencari KPK dari kedua penyebutnya. KPK dari kedua penyebutnya adalah 4, masing-masing 1 per 2 dikalikan 2, kemudian karena sudah 4 jadi tidak usah dikalikan, tidak usah dikalikan lagi. Jadi hasilnya adalah 2 per 4 dan 1 per 4. Kemudian kita lihat yang mana pembilang yang lebih besar, yaitu 2. Maka 2 per 4 lebih besar dari 1 per 4. Kemudian kita masuk ke operasi pecahan. Untuk yang pertama, penjumlahan bilangan pecahan biasa. Contoh saya akan memberikan contoh untuk
bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Misalkan 3/4 ditambah 1/4. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, langsung kita operasikan seperti ini. 4 3 ditambah 1 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Jadi hasil dari 3/4 ditambah 1/4 sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan untuk penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Misalkan 3/4 ditambah 2/5 sama dengan, sebelum kita menjumlahkan, kita harus menyamakan penyebutnya dulu dengan cara mencari KPK dari kedua penyebutnya. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 3 15 ditambah 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi sama dengan 23/20. Jadi hasil dari penjumlahan bilangan pecahan 3/4 ditambah 2/5 sama dengan 23/20. Oke, kita lanjut lagi untuk penjumlahan bilangan pecahan campuran. Di sini kita punya sebuah teorema di mana C A per B itu sama dengan C dikali B ditambah A per B. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh 2/1/2 ditambah 1/1/4. Karena di sini tadi sudah dijelaskan cara mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa, yaitu C dikali B ditambah A per B. Sebelum kita menjumlahkan kedua pecahan ini, kita ubah dulu dari bentuk pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa berdasarkan ini tadi. C adalah 2 dan B adalah 2, A sama dengan 1. Jadi 2 dikali 2 ditambah 1/2 ditambah 1 dikali 4 ditambah 1/4. Maka hasilnya adalah 5/2 ditambah 5/4. Seperti penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut berbeda, maka kita akan samakan dulu penyebutnya.
sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 4 dibagi 4 1, 5 dikali 1 5 sama dengan 15/4. Kita lanjut lagi, pengurangan bilangan pecahan biasa. Di mana A per B dikurang C per B sama dengan A dikurang C per B. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh soal. Misalkan 1/2 dikurang 1/4. Karena syarat dari suatu operasi dapat dilakukan adalah penyebutnya itu disamakan. Jadi kita samakan dulu penyebutnya, sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 1 dikali 1 1, jadi sama dengan 3/4. Jadi hasil pengurangan bilangan pecahan 1/2 dikurang 1/4 sama dengan 3/4. Operasi berikutnya yaitu perkalian bilangan pecahan. Sebelum kita ke perkalian bilangan pecahan biasa, kita pelajari dulu perkalian bilangan pecahan dengan bilangan bulat, di mana A per B dikali C sama dengan A kali C per B. Mari kita buktikan apakah ini benar atau tidak. Contoh soal 1/3 dikali 2. A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan C sama dengan 2. Jadi A dikali C sama dengan 1 dikali 2, 1 dikali 2 per B. B sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 2/3. Kemudian kita lanjutkan operasi berikutnya, yaitu perkalian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Di mana A per B dikali C per D itu sama dengan A dikali C per B dikali D. Untuk membuktikan langsung saja ke contoh soal. 5/7 dikali 1/2 itu sama dengan 5 sebagai
A, 1 sebagai C, dan 7 sebagai B, dan 2 sebagai D. Sama dengan 5 dikali 1 per 7 dikali 2 sama dengan 5 per 14. Jadi hasil dari 5 per 7 dikali 1 per 2 sama dengan 5 per 14. Untuk lebih jelas lagi, kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan 3 per 4 dikali dengan 5 per 7 sama dengan seperti ini tadi. 3 langsung saja, 3 dikali 5 per 4 dikali 7 sama dengan 15 per 28. Kemudian kita masuk ke operasi yang terakhir, yaitu pembagian bilangan pecahan. Untuk yang pertama adalah pembagian bilangan pecahan dengan bilangan bulat, di mana A per B dibagi C itu sama dengan A per B dikali C. Kita langsung saja ke contoh soal. Contoh yang pertama, 1 per 2 dibagi 2 itu sama dengan satunya tetap per C dikali B atau B dikali C, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 1 per 4. Kemudian contoh yang kedua, misalkan 3 per 5 dibagi 3 sama dengan 3 tetap, 3 dikali 5 dikali 3 sama dengan 3 per 15. Karena ini masih bisa kita sederhanakan, jadi masing-masing kita bagikan 3. Pembilang kita bagikan 3 dan penyebut kita bagikan 3. Ini dibagi 3, ini dibagi 3. Itu sama dengan 1 per 5. Jadi hasil dari 3 per 5 dibagi 3 itu sama dengan 1 per 5. Baik, kita lanjutkan yang terakhir, yaitu pengurangan bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. A per B dibagi C per D itu sama dengan A dikali D per
B dikali D dibagi C dikali B per D dikali D dikali B sama dengan A kali D per C dikali B. Contoh soal, contoh 1/2 dibagi dengan 3/4. Kan contohnya adalah 1/2 dibagi 3/4. Jadi sama dengan, berdasarkan ini tadi, pembagi yang ini kita balik, penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. 1/2 menjadi perkalian, sini 4/3 itu sama dengan 1 dikali 4/2 dikali 3 sama dengan 4/6. Ini masih dapat kita sederhanakan dengan cara masing-masing kita bagi 2. Pembilang kita bagikan 2, penyebut kita bagi 2, yaitu sama dengan 2/3. Demikian penjelasan dari saya. Jika banyak sekali kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.